masuk ke kotak penalti. Masih Marcelino, masih masuk ke shooting Marcelino dan dan ada hoki jaraknya, masih hoki, shooting hoki dan Tuhan! Masuk di kotak penalti, berbahaya. Tinggi saja, datang lagi. Ahmad Maulana. Di tepi. Kalau dia main, kita masukin penjara dan tidak boleh mewasit seumur hidup. Luar biasa, sangat menegangkan. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Begini jalannya pertandingan. Langsung bikin keputusan. Gila, sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF ASEAN Cup 2024. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Langsung bikin keputusan. Gila, sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan resmi setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Erick Thohir mengungkapkan rasa kecewa. PSSI akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penampilan tim di turnamen ini. Ia menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk strategi permainan, mentalitas pemain, dan persiapan tim. Kami tidak akan menyalahkan individu. Sepak bola adalah permainan tim. Namun jelas ada beberapa hal yang harus kita benahi, mulai dari pembinaan usia dini hingga pola latihan yang lebih intensif. Target kita tidak berhenti di Piala AFF, tetapi juga di ajang-ajang yang lebih besar, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Kegagalan ini tentu sangat mengecewakan, bukan hanya bagi saya pribadi, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Timnas. Namun kita harus jujur dan melihat ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun tim yang lebih kuat di masa depan, ujar Erick. Terkait posisi pelatih kepala Shin Tae-yong, Erick menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan dukungan penuh kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia menyebutkan bahwa satu kegagalan tidak serta-merta menghapus kontribusi Shin Tae-yong selama ini. Coach Shin telah membawa banyak perubahan positif dalam beberapa tahun terakhir. Meski hasil kali ini tidak sesuai harapan, kami percaya proses jangka panjang akan membuahkan hasil. Namun tentu saja, kami akan berdiskusi dengannya untuk merancang langkah ke depan. Erick juga mengapresiasi dukungan luar biasa dari para supporter yang tetap memberikan semangat meski hasilnya mengecewakan. Ia berjanji bahwa PSSI akan terus bekerja keras demi membawa prestasi untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia. Kritik dan masukan dari kalian akan menjadi bahan bakar kami untuk terus memperbaiki diri. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena suatu hari saya yakin Indonesia akan berdiri di podium juara. Luar biasa, sangat menegangkan. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga Piala AFF ASEAN Cup 2024. Begini jalannya pertandingan. Timnas Indonesia bermain agresif di awal laga. 5 menit laga berjalan, Marcelino Ferdinand dan Raihan Hanan memaksa wasit meniup peluit. Nama terakhir menjegal kiper Patrick Deito, sehingga memaksanya meninggalkan pertandingan. Dia diganti Quincy Kamerad. Pertandingan sudah berusia 15 menit. Filipina mendominasi penguasaan bola dan memaksa Garuda bertahan. Di sisi lain, Timnas Indonesia kerap gagal menyelesaikan umpan setiap kali mendapat si kulit bundar. Asnawi Mangkualam menghentikan Javier Mariona yang coba mengelar bola jauh. Akibat pelanggaran ini, dia diganjar kartu kuning. Dari tendangan bebas yang tercipta, Filipina sempat menciptakan situasi berbahaya di gawang Indonesia. Namun kiper Cahya Supriyadi tampil solid. Giliran bek Filipina Paul Tabinas yang diganjar kartu kuning setelah menghentikan Pratama Arhan. Dari tendangan bebas bagi Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand memilih menendang langsung ke gawang. Usahanya tepat mengarah ke kiper. Bola untuk Asnawi Mangkualam dipotong Filipina. Tim tamu langsung melancarkan serangan balik dan menciptakan situasi 3 melawan 3. Michael Kempter melakukan eksekusi akhir. Beruntung Cahya Supriyadi bisa menjinakkan sepakannya
Tidak ada kerjasama di antara pemain Indonesia. Rafael Struijk memilih menendang dari sudut sempit. Begitu pula Arkan Fikri yang menerima bola pantul. Dia menendang meski bek Filipina mengadang. Usahanya pun melambung jauh. Saat menunggu lemparan ke dalam Pratama Arhan, Muhammad Ferrari diganjar kartu merah setelah menyikut Amani Aguinaldo. Wasit mengeluarkan kartu merah bagi pemain Persija Jakarta itu, sementara Aguinaldo dihukum kartu kuning. Sempat diperiksa VR, keputusan pengadil tetap berlaku. Ada tambahan waktu 7 menit. Marcelino Ferdinand menemukan Achmat Maulana di kotak penalti Filipina. Dia lalu melepas umpan silang kepada Raihan Hanan. Nama terakhir menyodorkan si kulit bundar kepada Arkan Fikri. Namun, tendangan kaki kirinya jauh dari sasaran. Selanjutnya Bjorn Martin Christensen yang memaksa Cahya Supriyadi. Babak pertama berakhir tidak lama kemudian. Untuk skor akhir kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Gemparkan zona Asia. Pengakuan mengejutkan Jai Idzes jelang Timnas Indonesia D kualifikasi Piala Dunia. Begini katanya, Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes bermimpi bakal bawa skuad Garuda tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Pemain 24 tahun tersebut sudah mengantongi 9 caps bersama Timnas Indonesia. Pemain Venezia FC tersebut langsung memiliki mimpi dalam karier sepak bolanya. Jai Idzes mengaku ingin fokus bersama Venezia FC saat ini untuk tetap bertahan di Serie A. Selain itu, dirinya juga masih memiliki impian yang harus diwujudkan bersama Timnas Indonesia. Sejujurnya, saya benar-benar harus melihat di mana tujuan akhir saya, ujar Jai Idzes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Hayway. Kalau misalnya saya sekarang ini tengah fokus ke Venezia dan berusaha bertahan di Serie A, tentunya juga dengan Timnas Indonesia. Tentu saja kita punya mimpi dan mungkin bulan Juni sudah terwujud. Tapi kita harus melihatnya. Tapi kita masih memiliki 4 pertandingan di sana, ujarnya. Jai Idzes mengaku bahwa dirinya punya mimpi besar bersama Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut bermimpi untuk bisa membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Hal tersebut jadi mimpi terbesar Jai Idzes sepanjang karier sepak bola. Ya, saya juga orang yang suka punya rencana, ujar Idzes. Tapi saya juga tahu kalau aku punya beberapa mimpi. Tentu saja salah satunya adalah bermain di Piala Dunia bersama Indonesia tentunya. Itu adalah mimpi terbesarku, ujarnya. Mimpi Jai Idzes untuk membawa Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia masih terbuka. Pasalnya, Timnas Indonesia masih punya peluang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen grup C ronde ketiga. Di sisi lain, Timnas Cina tampaknya tidak main-main untuk mewujudkan ambisi mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina saat ini berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Cina saat ini berada di peringkat ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tim asuhan Branko Ivankovic itu hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menduduki posisi kedua. Seperti diketahui, 2 tim teratas dari setiap grup akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat untuk memperebutkan sisa tiket. Cina akan menghadapi Arab Saudi, Australia, Indonesia, dan Bahrain dalam 4 pertandingan sisa. Dengan 4 laga tersebut, Cina melihat peluang untuk merebut tiket otomatis cukup terbuka. Bahkan, Ivankovic menegaskan bahwa timnya diharapkan bisa langsung lolos ke Piala Dunia tanpa melewati putaran keempat. Jurnalis Sports Weekly Wang Xiaorui mengabarkan bahwa CFA tampaknya sedang membuat pertaruhan. Bahkan selama kepelatihan Marcelo Lippi, Cina tidak pernah sedekat ini dengan Piala Dunia, tulis Wang.